Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi berbasis luas atau sering disebut WAN. Pengertian jaringan WAN. Menurut Wikipedia, jaringan WAN adalah jaringan area luas yang merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN juga memungkinkan terjadinya komunikasi di antara dua perangkat yang terpisah sangat jauh. WAN juga menginterkoneksikan beberapa LAN yang kemudian menyediakan akses ke komputer atau file server pada lokasi lain. Kecepatan transmisinya beragam dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 115 Mbps, sampai 625 Mbps, atau juga kadang-kadang lebih. Faktor khusus yang memengaruhi desain dari performance-nya terletak pada siklus komunikasi seperti jaringan, telepon, satelit, atau komunikasi lainnya. WAN memungkinkan terjadinya komunikasi di antara dua perangkat yang terpisah sangat jauh. WAN menginterkoneksikan beberapa LAN yang kemudian menyediakan akses ke komputer-komputer atau file server pada lokasi lain. Beberapa teknologi WAN antara lain adalah modem, ISDN, DSL, frame relay, T1, E1, T3, E3, dan SONET. Perangkat hardware utama jaringan WAN. WAN menghubungkan beberapa LAN melalui jalur komunikasi dari service flow feeder. Karena jalur komunikasi tidak bisa langsung dimasukkan ke LAN, maka diperlukan beberapa perangkat interface. Perangkat interface tersebut antara lain: 1. Router. LAN mengirimkan data ke router. Kemudian router akan menganalisa berdasarkan informasi alamat pada layer 3. Kemudian, router akan meneruskan data tersebut ke interface WAN yang sesuai berdasarkan routing table yang dimilikinya. Router adalah perangkat jaringan yang aktif dan intelijen dan dapat berpartisipasi dalam manajemen jaringan. Router mengatur jaringan dengan menyediakan kontrol dinamis melalui sumber daya dan mendukung tugas dan tujuan dari jaringan. Beberapa tujuan tersebut antara lain konektivitas, performansi yang reliable, kontrol manajemen, dan fleksibilitas. 2. CSD atau DSU. Jalur komunikasi membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai. Untuk jalur digital, sebuah CSU dan DSU dibutuhkan. Keduanya sering digabung menjadi sebuah perangkat yang disebut CSU atau DSU. 3. Modem. Modem adalah sebuah perangkat dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk transmisi melalui lokal loop. Modem lebih dibutuhkan untuk jalur komunikasi analog dibandingkan digital. Modem mengirim data melalui jalur telepon dengan memodulasi dan demodulasi sinyal. Sinyal digital ditumpangkan ke sinyal suara analog yang dimodulasi untuk ditransmisikan. Pada sisi penerima sinyal analog dikembalikan menjadi sinyal digital atau demodulasi. 4. Communication server mengkonfirmasikan komunikasi pengguna dialin dan remote access ke LAN. Communication server memiliki beberapa interface analog dan digital serta mampu melayani beberapa user sekaligus. Berikut fungsi jaringan WAN. 1. Mengintegrasikan dan menghubungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Fungsi utama dari dibangunnya sebuah jaringan luas atau WAN adalah untuk melakukan integrasi dan juga menggabungkan dari jaringan LAN dan juga jaringan MAN menjadi satu kesatuan jaringan yang utuh. Biasanya fungsi ini akan sangat berguna bagi sebuah perusahaan yang memiliki banyak kantor cabang di luar negeri dan juga luar kota. 2. Mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Fungsi berikutnya dari sebuah jaringan komputer WAN adalah memudahkan dan juga mempercepat arus informasi dan juga komunikasi, seperti contoh sebuah komunikasi dari kantor cabang, perwakilan, dan juga kantor pusat. 3. Meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi.
Dengan semakin mudahnya arus informasi dan juga transfer data, akan lebih memudah informasi yang datang dan keluar menjadi lebih cepat, seperti komunikasi antar kantor cabang dan juga kantor perwakilan. Maka sudah pasti efisiensi waktu akan tercipta dan akan menjadi sangat baik. 4. Menghemat biaya operasional. Penghematan dari biaya operasional pun akan menjadi lebih baik lagi. Hal ini tentu saja berhubungan erat dengan efisiensi waktu dan juga tenaga yang dihasilkan berkat adanya jaringan WAN ini. 5. Mencegah terjadinya miskomunikasi. Miskomunikasi juga biasanya sering terjadi apabila komunikasi dan juga penyampaian informasi dilakukan secara manual. Hal ini wajar saja karena manusia memang memiliki kecenderungan untuk salah dalam menafsirkan, sehingga bisa saja miskomunikasi tersebut dapat mengganggu jalannya bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. 6. Mendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Multinasional dan internasional, fungsi WAN yang berikutnya adalah dapat mendukung operasionalitas dari perusahaan yang berskala multinasional dan juga internasional. Dengan adanya jaringan WAN pada sebuah perusahaan tersebut, maka segala bentuk kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik. Organisasi yang mengatur standar WAN. Protokol layar 1 menjelaskan bagaimana menyediakan secara elektris mekanis operasi dan fungsi koneksi yang disediakan oleh service provider. Beberapa standar fisik dan konektornya digambarkan di bawah ini. Adapun kelebihan dan kekurangan WAN. Kelebihan WAN adalah 1. Berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. 2. Mempunyai sistem jaringan yang besar dan luas. 3. Dapat berbagi resources dengan koneksi workstation. Dan kekurangan WAN adalah 1. Biaya operasional mahal karena maintain-nya sangat luas. 2. Dalam hal setting atau peraturan WAN jauh lebih rumit dan sulit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. 3. Memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Dan 4. Rentan terdapat hacker atau ancaman luar. Berikut ini adalah beberapa contoh dan juga aplikasi dari jaringan WAN dalam kehidupan sehari-hari. 1. Internet. Internet merupakan salah satu contoh nyata dan juga konkret dari sebuah jaringan WAN. Dengan adanya internet, maka setiap komputer akan saling terhubung satu sama lain di dalam sebuah jaringan yang sifatnya luas dan juga internasional. Dengan begitu, setiap komputer, terutama komputer pribadi, pun bisa saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan jaringan internet, yang merupakan salah satu implementasi dari jaringan WAN ini. 2. Jaringan WAN yang diimplementasikan pada perusahaan nasional atau internasional. Sebagai sebuah perusahaan nasional atau internasional, maka wajar bahwa perusahaan tersebut memiliki banyak kantor cabang dan juga kantor perwakilan di beberapa negara berbeda. Untuk dapat saling mengkoneksikan komputer di kantor pusat dan juga kantor cabang dan juga kantor perwakilan di beberapa negara tersebut, maka digunakanlah prinsip dari WAN untuk dapat mengkoneksikan komputer tersebut. Contohnya, misalnya, jaringan WAN yang menghubungkan komputer antar gerai Alfamart, jaringan yang menghubungkan antar kantor pusat dan kantor cabang, misalnya untuk bank. Bank biasanya memiliki kantor pusat dan juga kantor cabang yang tersebar di beberapa kota. Untuk saling komunikasi data lewat jaringan, perusahaan tersebut harus mengimplementasikan jaringan WAN. Sekian dari saya. Jika ada kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.